Bermula dari melihat sikon yang seperti ini, kita tahu persis bahwa Pak Jokowi dan pemerintah sangat tidak mudah, saudara, untuk membuat kebijakan apapun. Ya. Di satu sisi kita melihat, saudara, varian yang baru ini cepat menular dan tidak sedikit orang yang terlambat ditolong. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa perekonomian kita tuh betul-betul terancam. Ratusan bahkan ribuan orang di PHK. Dan itu bukan kata orang. Kita melihat sendiri Bapak Ibu, saya di Temanggung. Kalau tiap Selasa habis doa kita keliling kota. Lihat ada banyak warung-warung kecil, saudara, yang dioprak-oprak suruh tutup. Bahkan karena sudah jamnya ya, sudah agak malam. Sebelum malam itu pun, sebelum waktunya tutup, tempatnya sepi, saudara. Gak ada orang beli. Itu bukan family, bukan teman, saya gak kenal, saudara. Tapi hati saya itu miris banget. Dan Selasa kemarin, ada salah satu warung yang saya lewat, itu di depannya dia kasih bendera putih. Awalnya saya pikir ada kematian. Ternyata tidak. Ya. Jadi pemilik warung pinggir jalan ini menyatakan bahwa aku menyerah nih, sudah gak kuat lagi. Itulah kondisi yang fakta yang sedang kita lihat, saudara. Dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Pemerintah saja dengan kekuatan uangnya nggak bisa menolong segitu banyak. Saya melihat Australia yang kaya. Suruh lockdown, tetap nggak bisa, saudara. Setiap orang diberikan uang sangat terbatas. Sampai mereka akhirnya beberapa hari lalu demo di banyak tempat. Dan banyak di belahan dunia yang lain, saudara. Ya, ini satu kondisi yang yang memilukan. Saya terus berjuang, saudara, kekuatan kami tidak seberapa. Saya bilang kepada kepala yayasan sekolah kami, saya bilang jangan ada satu guru pun yang dikeluarin atau PHK. Pokoknya kita berjuang, kita minta supaya kita bisa menggaji mereka. Walaupun guru-guru sendiri, dia merasa gak enak karena kerjaan gak banyak. Akhirnya mereka tiap hari ngantor, saudara. Mereka berdoa dan lain sebagainya. Nah, ini hari-hari yang yang Alkitab mengatakan bahwa kita ini harus wise, harus bijak. Ini seumpama waktu Yunus, saudara. Kapalnya terombang-ambing dengan ombak yang sangat besar. Apa yang harus dilakukan yang pertama? Membuang muatan-muatan yang tidak diperlukan. Harus dibuang. Ya, kita hari-hari ini sedang istri saya Bu Linda sidak ya ke semua divisi di sekolah, divisi gereja, semua. Saya ngajak mereka, ayo coba kita ikat pinggang. Ya. Belajar berhemat untuk tidak sembrono.
Karena Alkitab mengajar, saya 2 minggu ini menyampaikan bahwa tanda akhir zaman ini adalah orang gegabah, sudah, orang sembrono. Makanya, saya tuh, ini barusan tadi siang sudah ada satu grup teman SMP, dia japri ke saya. Dia bilang dia melihat, saudara, ada warung di Tegal, nggak tahu di mana. Itu ada beberapa orang yang datang, dia bilang, kalau ada sisa orang makan dan tidak habis, kalau bisa tolong dibungkusin untuk saya. Jadi saudara, ini kondisi yang tidak mudah ya. Sekali lagi, pemerintah sangat sulit saudara. Nah, yang jadi pertanyaan besar ini gereja kita anak Tuhan harus ngapain? Duduk diam menunggu atau ngapain? Kan saya pernah beri perumpamaan ya. Kedurhakaan makin bertambah, kasih makin berkurang. Ini timbangan. Bukan cuma berkurang, ini yang dipikirkan akibatnya saudara. Kalau kedurhakaan terus bertambah, kasih makin berkurang, maka setan menuntut kematian sia-sia. Seperti di Sodom dan Gomora, kedurhakaan bertambah, hidup orang benar tidak ada, 10 orang benar tidak ada, dan terpaksa. Dan kalau kita sebagai orang Kristen tidak melakukan apa yang Tuhan mau, bagaimana kasih yang berkurang itu ditambah, dan kedurhakaan ini dilawan, kita tuh sama saja mempercepat kedurhakaan. Makanya saya hari ini, gak enak saudara. Ya kalau lihat kondisi seperti itu, iman banyak orang Kristen yang gugur banyak saudara. Ya, sampai ekstrim kiri, ekstrim kanan pun muncul. Itu menyedihkan. Maka saya kalau dengar ada berita-berita yang dari orang kita ya, seperti kemarin orang dikasih makan dibuang. Itu saya jengkelnya bukan jengkel gimana, sedih saudara. Kita sekaya seperti apa gitu loh. Saya SMA saudara, saya waktu SMA ya. Papa saya tuh kalau kirim uang sangat terbatas saudara. Dan waktu papi saya ketemu dia bilang kamu harus ngerti kondisi gini. Jadi mulai pertengahan bulan itu sampai 18, saya udah mulai gak punya duit saudara. Tapi kos saya tuh sudah disediakan nasi putih. Jadi saya makan cuma nasi putih sama kecap. Itu berhari-hari saya makan seperti itu saudara. Tanpa lauk sama sekali. Akhirnya saya merasa, saya bisa gak sehat. Saya seperti mau sakit. Aja setiap ada teman saya mau makan ya biasanya lauknya kita beli sendiri, ada lotek, ada gado-gado, ada gudeg. Kalau mau habis terus mereka mau tutup, saya bilang, boleh nggak? Kamu jangan buang, kasih ke saya. Jadi apa yang saya dengar siang tadi saudara, dari teman itu saya pernah alami. Bedanya mereka di warung, mereka bilang kalau ada orang makan, sisa, ya maksudnya yang bersih gitu loh, kalau bisa jangan dibuang. Saya alami seperti itu saudara. Sampai akhirnya teman-teman saya, mereka kasihan sama saya. Setiap makan disisain, satu orang jadi banyak saudara saya dapat lauk. Tapi itu saya alami. Maka sampai sekarang Tuhan angkat saya begitu tinggi. Saya pernah makan dari satu meja cuma berapa orang, 70 juta. Saya alami saudara. Tapi saya nggak membuat saya sombong, membuat saya ngapain, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tapi pada waktu saya makan yang sangat murah, yang cuma tahu, cuma tempe, saya ucap syukur. Saya nggak mau saudara, sampai wah ini kita kaya, hebat gini, dibuang itu, rasa saya, itu bisa sedihnya tuh bukan main. Sampai akhirnya saya bilang sama Bu Linda, yuk kita doa bareng-bareng yuk. Ajak beberapa pendoa yang mau.
Tuhan harus ngapain Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Saudara terkejut sekali pada waktu itu siang-siang ya hari Sabtu. Tuhan bicara melalui Bu Linda bahwa buat korban sehari-hari. Jangan korban sehari-hari itu sampai berhenti. Saudara perhatiin ya kondisi COVID seperti ini. Ada banyak gereja yang akhirnya semuanya dibatasi. Ya. Dan pada waktu pernyataan itu saya, waduh. Lalu kita runding, ayo kita doa. Korban sehari-hari kita mulai mau voting sudah waktu itu. Oh, Bu Linda bilang jam 5 pagi. Ada yang satu bilang, waduh kalau jam 5 begini, yang ada jangan jam 7 saya mau banyak kerja, habis itu kerja. Yang ini waduh saya kalau saudara saya bingung. Sementara kita doa akhirnya saya bisa diingatkan Tuhan saudara. Teman-teman kita di Bandung mereka tiap pagi doa dari jam 5 sampai jam 6. Sudah 1,5 tahun. Teman-teman kita di Cirebon sudah puluhan tahun sudah, mungkin 30 tahun lebih. Mereka PW dari jam 7 sampai jam 8. Jadi seperti Tuhan ingatkan, kamu lihat tuh. Di tengah-tengah tuh ada yang kosong, 5, 6, 7, 8. Saya bilang kita ambil 6 sampai 7. Cuman 1 jam saja kata Tuhan. Saudara pada waktu saya mulai, saya kalau sudah dapat gitu saya nggak mau pakai otak saya saya bilang, oh putusin. Kita melangkah, umumkan. Itu Sabtu saudara. Minggu kita umumin, Senin kemarin kita mulai. Itu betul-betul memang tidak mudah loh saudara. Saya kalau tidur di atas jam 12 malam, kadang-kadang jam 2 baru tidur, 4:30 saya harus bangun, kita harus baca Alkitab, doa dulu sebelum ke gereja. Waktu tidur kita tuh berkurang. Sampai saya tadi tanya sama Bu Ratna, ini aneh ya berapa hari ini kok badan kayak rada ngilu gitu. Dia bilang kurang tidur. Oh iya bener. Sudah nggak olahraga, kurang tidur. Ya. Tetapi ternyata saudara, apa yang kami kerjakan, saya melihat Tuhan terus bicara. Pada waktu hari keberapa, tahu Tuhan bilang, kamu tuh sedang mencucurkan air mata. Saya kaget saudara. Kenapa sih Tuhan? Aku nggak nangis kok. Selama doa ini saya nggak pernah nangis. Saya dulu waktu kecil saudara, kalau papa saya marah, saya dipukul, saya nggak boleh nangis. Jadi nangisnya nanti kalau papa sudah pergi, saya masuk kamar, saya baru nangis. Saya sakit tapi saya nggak nangis. Nah ternyata saya sakit. Saya mengorbankan apa-apa hal yang waktu tidur saya untuk saya berdoa. Untuk saya minta Tuhan tolongin. Tolongin Indonesia. Itu iman saudara. Perbuatannya luar biasa loh. Tim kami aduh saya salut. Mereka memang tetap super prokes tapi tidak pakai APD. Kami datang ke para isoman. Saudara. Sampai lurah-lurahnya mereka berkata, kamu berani? Saya bilang pilih orang yang sudah kena sembuh, itu lebih oke lah, jangan yang belum pernah. Dan saudara akhirnya sampai kita ngobatin lurah-lurah saudara. Dengan obat-obat yang sederhana yang kami dapat dari Tuhan. Ya ini ada peristiwa, ada satu grup 2 orang sakit. Saya tuh kalau ada teman atau saya kenal saudara, hampir tiap hari saya tanya. Hampir tiap hari saya pengen tahu kondisinya gimana. Saya nggak mau ada orang meninggal. Saya nggak mau ada anak Tuhan yang sampai meninggal. Saya tuh, aduh rasanya tuh nggak mau lah. Saya nggak mau. Kecuali kalau memang Tuhan kedaki ya. Sementara kita ada waktu, kita bisa berguna buat banyak orang, kita bisa menolong buat banyak orang. Itu ada 2 orang saudara. Yang satu saya pernah tawarin, saya mau obat ini. Oh saya nggak mau. Obat saya mahal-mahal semua. Ini berapa? 70 juta gini. Oh ya sudah saya angkat tangan. Yang satu mau saudara. Sekian hari kemudian yang mahal mati, yang murah malah hidup. Kita kasih pil kina ya saudara yang murah. Dari Comal. Saya bilang Yen kirim pil kina saya.
Dia makan dan akhirnya sembuh. Ini yang Afigan segala macam. Saya bilang hanya Tuhan yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan manusia. Jadi kondisi ini membuat apa ya? Saya makin tertantang, saudara. Saya ajak semua jemaat siapa yang mau. Ya, yang kena banyak sudah, tapi saya mengucap syukur tidak ada satu pun yang meninggal. Dan sangat cepat sembuh. Lin, tolong tisu, Lin. Itu yang saya lihat, wah Tuhan tuh ajaib. Persis seperti dikatakan Mazmur 91. Bisa kena tapi sembuh. Ya, Tuhan tuh ajaib. Nah, pada waktu saya mulai mendoakan, saya bersyukur ya, ini sekali lagi kita sama lurahnya, kamu berani mau, terus kita masuk ke isoman, kita bawa kebutuhan mereka, bawa sembako, bawa obat, bawa vitamin. Ini hidup yang jadi berkat, saudara. Ya. Jadi gereja itu bukan building. Gereja itu kita, saudara. Nah kalau kita tidak ngapa-ngapain, kita ini bisa salah besar di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita mesti berdoa, tapi kita juga mesti perbuatan yang nyata. Ya. Ini enggak jamin loh. Orang kadang saya pikir yang penting anak orangnya sehat. Sudah tahu Ibu Lisa kan, Ibu Lisa Eklesia itu orang bilang gak ada wudel ya, sudah. Itu kalau keliling dunia itu baru nyampe Jakarta jam 3 siang, malam berangkat lagi ke Israel, ke negara lain. Itu terus menerus dan tidak pernah sakit. Kemarin hampir, saudara. Kenapa? Karena menurut dokter yang nanganin, varian baru ini begitu cepat, saudara. Jadi orang sehat apapun ya, olahraganya hebat, kalau terlambat, itu bahaya. Makanya saya terus tiap minggu sama saudara kalau ada yang sakit, di grup-grup saya bilang kalau ada yang sakit cepat beritahu. Saya nggak mau dengar kita ada yang meninggal. Saya pengen ada kemarin yang meninggal saudara, tapi umur 82 dan bukan karena COVID ya, karena yang lain ya sudah. Saya bilang kita sudah lewat 82, oke lah. Nah, dari situ saudara saya mulai lihat firman. Nah, ada yang menggelitik hati saya. Kita lihat Daniel 8 ayat 9. Daniel 8, maka salah satu tanduk itu muncul, suatu tanduk, apa Bapak Ibu? Kecil ya. Yang menjadi sangat besar, ini aneh. Ada muncul tanduk kecil, tapi menjadi sangat besar. Nah yang aneh, ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Tanah permai itu di mana? Israel. Ada dua mata angin yang tidak disebut, yaitu barat dan utara. Ini menggelitik sekali saudara. Ada tanduk kecil, sangat cepat menjadi sangat besar. Ada virus kecil yang sangat cepat menguasai dunia. Dan kalau kita merenungkan loh saudara, itu virus kan ditemukan di Wuhan. Ya toh? Wuhan itu utara. Barat tidak disebut. Jadi antara dua ini yang berkaitan. Kan selama ini saudara tahu ya, WHO minta semua
supaya mencari ini virus dari mana sesungguhnya. Inilah saudara kelihatan yang disebut elit global. Ada orang-orang dari barat yang entah bagaimana menaruh yang kecil itu di utara sehingga membesar cepat ke arah selatan, yaitu kita daerah Asia, timur juga, dan bahkan Israel pun kena dampaknya. Saya merenungkan ayat ini, saudara. Kok aneh ya? Tanduk kecil. Corona ini virus kecil yang tidak dilihat dengan mata. Tapi cepat sangat besar. Seluruh dunia. Ya, perhatiin saudara, ini menarik sekali loh. Seluruh mata angin kena. Tapi ada dua mata angin yang tidak disebut. Itu asalnya. Ada bagian barat, ada bagian utara. Next. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-10. Ia menjadi besar. Saudara lihat. Bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi. Bintang-bintang itu bicara tentang pendeta hamba Tuhan, saudara. Yang mati karena COVID. Dan diinjak-injaknya. Orang bilang apa? Podoai. Orang pertama bilang podoai pada baik. Agama apapun kena. Semua diinjak-injak. Saya kaget, saudara. Saya merenungkan, saya bilang, Tuhan, kok ini aneh ya? Dan saudara perhatikan ya, apa yang mereka rencanakan. Next. Bahkan terhadap panglima tentara itu pun. Ini Mikael, saudara. Ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari. Nah ini, korban sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Ini rencananya, saudara. Maka Alkitab selalu berkata, siapa yang berpihak kepada Mikael? Siapa yang berpihak kepada Tuhan? Gereja harus berjuang supaya korban sehari-hari tidak dihentikan. Tidak direbut oleh mereka. Tempat kudus tidak dirobohkan. Mana tempat kudus? Ini. Itu Ibu Lisa sudah kalau nggak ketolong meninggal. Ada orang saudara umur 31. Dia olahragawan. Tiap hari dia lari. Tiap hari gantian lari sama sepeda. Kadang berenang, makannya super bergizi. Hampir meninggal loh saudara, saya kaget loh. Makanya hati-hati, jangan takut tapi jangan nyepelein. Kalau saya nyepelin, oh aku hebat, oh aku udah biasa basket, apalagi golf, kalau jangan, hati-hati. Ini jangan disepelekan, Tuhan sudah ingatkan. Jadi, dan daripadanya diambilnya, lihat, korban persembahan sehari-hari. Maka dari itu Tuhan ngomong, buat korban sehari-hari. Jangan sampai diambil. Dari sini saudara saya bilang, Tuhan aku mau ikut ambil bagian. Ya, saya bersyukur ada beberapa dari saudara yang ikut jam 6 pagi. Saudara dibilang berat yang enggak 1 jam itu cepat banget. Kita kalau doa 3 jam saudara, kalau doa 24 jam, saya bisa pagi 3 jam, terus nanti malam nambah 3 jam. Ya.
Itu pun cepat banget sudah. Tapi ini cuma sejam tok. Dan Alkitab ngomong loh. Berdoalah, berjagalah berapa? Berapa lama? 1 jam saja. Saya tuh terharu saudara. Adi Surya tuh. Dia padahal lagi kerja tembakau. Dia bilang, Pak aku mau komitmen, aku mau berjuang. Tiap pagi dia datang. Ajak 2 sama istri dan 2 anaknya sudah. Anaknya sambil kiap. Pokoknya dia datang. Jam 7 anak tidur lagi. Dia melanjutkan kerja. Saudara, ini semua ada hitungannya. Berapa banyak orang yang berpihak ke Mikael. Berapa banyak kuotanya orangnya. Seperti pada zaman Abraham. Kalau ada 10 kata Tuhan, aku tidak hancurkan Sodom. Ternyata 10 pun gak ada. Sekarang gereja hanya memikirkan dirinya. Saudara kalau lihat ke Temanggung ya, itu besi itu masih tinggal besi loh. Kami uangnya semua untuk banyak menolong orang. Bagi sembako tidak berhenti, saudara. Karena apa? Karena jiwa itu lebih penting. Sebenarnya pembangunan nantilah. Kalau COVID sudah lewat, bangun lagi oke lah. Tapi yang sekarang sasarannya jiwa. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo penuhi. Ini ekstrim kiri, ekstrim kanan, hati-hati loh. Saya lihat ya ada hamba Tuhan di grup-grup pendeta. Dia ngomong, sudahlah dong, sudahlah. Ini yang bisa nolong kita ini bukan Tuhan, tapi ini dia sebut. Saya nggak ngomong lah, ini sensitif di mana-mana. Bukan Tuhan, kali ini bukan Tuhan, kali ini bukan Tuhan. Yang nolong kita tuh kalau kita sudah dibeginiin. Saya sampai japri, saya nggak begitu kenal. Saya bilang hati-hati loh. Kalau Anda sebagai pendeta ngomong seperti itu tuh Tuhan tersinggung. Gimana jemaatnya? Kalau berkata yang bisa menolong, kalau kamu dibeginikan. Bukan Tuhan. Ngomong saudara, bukan Tuhan. Persis dulu ada hamba Tuhan di Temanggung, Ibu Nani juga waktu nubuatin bahwa iman banyak orang yang luntur. Ekstrim kanan juga ada. Aku tidak mau diginiin. Sampai ada yang tanya gini, walaupun Tuhan ngomong nemuin saya, face to face katanya. Kamu harus begini ya, tak tolak tuh Tuhan. Saya sampai kaget sudah. Dua-duanya kehilangan Tuhan. Yang satu kelihatannya rohani tapi kebablasan, yang satu ketakutan kebablasan. Ini kondisi yang betul-betul harus serius, sudah. Ya. Ternyata korban sehari-hari itu, ya itulah saudara. Waktu tidur kita, waktu kita lelap, kita bersyukur loh. Itu teman-teman di Bandung tuh, AOC tuh seluruh Indonesia saudara. Mereka wajib jam 5 sampai jam 6. Jam 7 sampai 8, 8, 9 itu di Bekasi, Manaim. Orang selalu gitu. Coba jam 9, 10, oh ya gak bisa dong. 9, 10 kan kita kerja. Coba jam 4 dong. Wah jam 4 gak bisa dong. Kita baru tidur jam 2. Nah, saudara. Semua tuh orang selalu gak ada waktu. Tuhan bilang 1 jam saja. Bersama aku loh, Tuhan ngomong loh. Kamu tidak doa dan aku pergi, aku tetap di Getsemani. Tuhan bilang, ayo bersama aku 1 jam. Next. Saudara, kalau kita mendiamkan, mengerikan, akan ada suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan apa Bapak Ibu? Korban sehari-hari. Inilah rancangan antikris.
Dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Makanya jangan biarkan ini terjadi Bapak Ibu. Buat kita tetap ada korban sehari-hari. Saya di tempat saya, kita pendekatan, semua lurah-lurah baik karena mereka tahu poliklinik kita tuh luar biasa menolong banyak orang. Lurahnya bilang, tolonglah jadi contoh. Saya nggak enak sama. Mereka nggak boleh, masa kamu boleh. Mereka tahu tempat Shekinah itu terkenal super prokes. Saya nggak mau ngawur Bapak Ibu. Ya, semua kebaktian kami super prokes. Saya bilang ya sudah kita ngalah. Sehari sekali ya udah kemana sekali. Jadi tetap nomor 1 Tuhan saudara. Kedua baru manusia. Kita nggak bisa nurutin sepenuhnya. Next. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara. Dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Next. Maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kira-kira 6 tahun, 6,4 tahun. Ini artinya berapa saudara? 6,4 ya 7 tahun, 4 tahun masa kesusahan. Ada 3,5 tahun ringan, antikris ringan, 3,5 tahun berat. Baru betul-betul pulih, wajar. Maka dari itu saudara, sebelum ini semua terjadi, ada bagian gereja yang harus kita lakukan. Ya kita doa, ya kita minta belas kasihan. Itu saya kalau keliling saudara itu nggak ada yang saya kenal loh, tetangga warung-warung itu tuh, aduh lihat sepi, ada lihat bendera putih. Saya pikir ada orang mati. Ternyata aku nyerah. Kasihan kan? Itu orang makan buat besok, kerja untuk besok. Kan buat kerja bukan kerja untuk 5 tahun. Nah, kita nggak bisa nolong. Cuman bisa Tuhan ampuni. Ya, kenapa ini semua terjadi karena gereja tidak melakukan bagiannya. Tadi timbangannya sudah kadung begini. Tuhan sudah ngomong kok. Pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Apa? Ya itu tadi. Kedurakan bertambah, kasih berkurang. Semua untuk diri sendiri. Yang penting aku selamat. Saudara hari-hari ini jangan berkata, puji Tuhan aku tidak kena corona. Puji Tuhan aku sembuh. Jangan Bapak Ibu. Artinya apa? Lebih dari itu. Setelah kita sembuh, setelah kita luput, apa yang harus kita lakukan? Ini ayat berapa sih nih? Gak kelihatan nih. 14. Daniel 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan apa Bapak Ibu? Korban sehari-hari. Dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi gereja bisa mempercepat pekerjaan mereka, rencana antikris. Gereja juga punya kesempatan untuk menghalangi. Kemarin tuh aku sedih saudara. Pada waktu Pak Dautoni ya pagi-pagi dia telepon saya. Terus dia gelisah. Saya bilang kenapa Pak? Ada hal yang saya nggak bisa cerita ke umum. Saya bilang saya cerita sama Bapak. Dia ngomong ini, waduh saya bisa ngerti. Jadi itu orang saudara kelihatannya cuek gitu ya. Tapi hatinya tuh gitu. Sudah lama Tuhan kenapa sih Tuhan?
Kasihan Tuhan gini. Tuhan ngomong kamu tuh kepo katanya. Hanya pengen tahu, aku enggak pengen ngasih tahu kamu. Tapi begitu dia bilang Tuhan, timbul belas kasihan baru Tuhan kasih tahu. Ini 3 bulan akan begini. Dia baru gelisah, aduh Tuhan aku enggak mau. Jangan ada orang mati lagi, banyak orang mati. Itu di grup Tegal itu banyak saudara, Tegal berapa hari sekali ada yang mati, kadang-kadang setiap hari loh. Di grup ini meninggal, ini meninggal. Saudara, puji Tuhan kita jangan saudara. Kita rindukan Tuhan, tolong stop kematian. Dari pihak kitanya. Pada waktu, ini ada loh kemarin, kita tuh kalau kebaktian minggu kan, wah orang Semarang tuh banyak. Ya mereka tuh pinter, kalau streaming Temanggung, mereka kebaktiannya sore, yang sore punya terus atau SMS saya japri. Pak, Tuhan sudah bilang Pak Daud tahun ini 3 bulan, ini mati, udah biarin aja pada mati. Loh, saya bilang salah. Pihak kitanya harus Tuhan seperti Abraham. Jangan, ya silakan hancurin Sodom, silakan. Tegal, silakan mati semua. Jangan, saya bilang gitu. Kesejahteraan kotamu menjadi kesejahteraanmu. Orang tuh kadang-kadang saudara, apa ya, itu tadi, giat tanpa pengertian. Saya pernah loh ditegur ada orang Japri, Pak, tolong jangan sebut lagi Yusak Cipto, jangan sebut lagi Petrus Agung. Move on Pak, move on. Iki wong luwih galak saka Tuhan saudara. Saya bilang saya nggak boleh nyebut, saya bilang Pak Agung nggak ada Pak, waktu Pak Daniel masih hidup. Tapi firman yang diajarkan mereka tuh nilainya luar biasa. Value-nya. Saya bilang Paulus juga udah meninggal loh. Petrus sudah meninggal, Yakobus meninggal. Tapi kita dengerin. Saudara di Jakarta saya khotbah orangnya ada loh. Di Bekasi ada, saya bilang wah ini loh tanpa pengertian, ngawur akhirnya. Ya, jadi hati-hati saudara. Kita mesti benar-benar wise dalam sikon seperti ini. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah, ini saya bilang tadi. Akibatnya seperti itu saudara. Punya kebenaran diri sendiri. Nggak bisa lah. Ini bukan waktunya Tuhan katanya. Ini bukan ngomongnya gimana saya lupa lah. Pokoknya yang bisa nyelamatin ini bukan Tuhan kalau kondisi sekarang. Ya kamu harus dibeginiin, kamu baru selamat. Ada yang jawab lah, loh buktinya orang beginiin yang mati juga banyak. Akhirnya tanpa pengertian ceblong ngomong. Ini saudara, fasik itu apa sih? Kemarin saya tanya saudara saya, fasik itu artinya ternyata apa? Nggak mau sepakat dengan Tuhan. Tuhan bilang kanan, dia maunya kiri. Tuhan bilang kiri, aku maunya kanan, itu fasik. Saya pikir fasik jahat itu orang yang non-Kristen, tidak, ini bisa dari orang Kristen. Gak mau peduli apapun yang Tuhan mau. Tuhan bilang, ayo nak buat korban sehari-hari. Mau Tuhan, aku gak mau. Tetapi, baca bersama saya 2-3, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Perhatikan, bukan cuma kuat dan akan, nah jangan cuma sembuh. Orang ada satu pengajaran, saudara ini yang penting kita hidupnya kudus. Yang penting itu betul, itu nggak usah ada COVID, hidup kita harus kudus. Hidup kita harus benar gitu, nggak perlu ada COVID. Tapi bukan cuma kuat, harus bertindak. Do something. Lakukan sesuatu. Sampai Tuhan bilang waktu sama Bu Linda, seperti yang hambaku dapat 3 bulan. Sampai September sajalah. Ayo korban sehari-hari. Teman-teman di Bandung lebih lama 1,5 tahun. Yang di Cirebon sudah lama puluhan tahun. Daniel 12 ayat 10.
Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik sekali lagi saudara, yang akan berlaku fasik. Ya, terhadap perjanjian. Kita ini karena perjanjian. Hidup kita karena perjanjian Tuhan. Yang percaya katakan, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Lihat. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Hari ini kita perlu be wise, saudara. Nangkep, ini kenapa ya? Kenapa Tuhan izinkan? Ini ada satu grup. Dia memang orangnya negatif. Sudahlah, jangan deklarasi-deklarasi. Buktinya yang deklarasi itu saya kenal pendeta di Bandung katanya. Oh itu deklarasi mati juga. Saya bilang ini orang salah, orang ngawur. Saya ngomong khotbah, kita jangan deklarasi karena rapalan loh ya. 2019 Tuhan sudah bilang melalui hamba Tuhan dari Australia. Tuhan bilang, aku memberikan kepadamu senjata tangan kiri, itu bukan bunani loh. Dan tangan kanan Yesaya 60. Tuhan ngomongnya, pelajari sampai itu merema. Artinya apa merema? Kita menghidupi firman-Nya. Karena kita berkata yang aman dalam lindungan, yang hidup, yang tinggal di dalam Tuhan. Nah kita baca Alkitab aja nggak mau, doa nggak mau, ya kita nggak bisa baca deklarasi gitu ya nggak ada efeknya. Sampai saya akhirnya ngomong, kita nih ada traffic light, lampu merah, lampu hijau, ada aturan lalu lintas. Ada kecelakaan nggak? Ada. Saya bilang kan gimana kalau nggak ada lampu merah, nggak ada traffic light. Jadi ngawur saudara. Orang ini yang ngomong orang Kristen pendeta loh. Jadi apa ya sudah benar-benar ini mengerikan. Hari-hari ini tidak mudah. Makanya hanya orang memahaminya. Orang bijaksana memahaminya. Orang fasik enggak. Buat apa deklarasi katanya. Itu 1 Januari saya ingat sekali sebelum saya berangkat ke Israel. Tahu-tahu banjir Jakarta tanggal 1. Terus kita mau berangkat waktu bingung. Di Wuhan terjadi begini, di Hong Kong sudah kena. Kita pulang dari Israel baru melanda begitu mengerikan. Ini berapa ayat 10 ya? 11? Sejak dihentikan korban apa Bapak Ibu? Sehari-hari. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian. Jadi begitu korban sehari-hari berhenti, maka yang ada dewa-dewa kekejian. Apa yang mereka lakukan? Membinasakan itu ada, yang membinasakan itu ada 1290 hari. Kira-kira 3,5 tahun. Kira-kira separuh dari ayat tadi. Ayat 12, next. Ayat 12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ini juga kira-kira 3,5 tahun. Berbahagialah orang yang 3,5 tahun. Kita sekarang sedang mengalami 3,5 tahun yang pertama. Antikris ringan kita sedang masuk sekarang. Makanya semua serba disulitkan. Korban sedang berjuang mereka untuk dihentikan. Belum berhenti. Tapi sedang terjadi. Berbahagialah orang yang tetap. Mengenai 3,5 tahun ini saudara jaga iman. Jangan kendor. Orang waktu deklarasi. Saya setiap bangun tidur jam berapapun saudara. Makanya saya nggak mau ke gereja dulu. Saya baca Alkitab dulu. Saya doa dulu. Saya deklarasi dulu. Selesai baru saya pergi. Malam mau tidur seperti itu. Siang dan malam kata Tuhan. Daniel 9 ayat 27. Ini ayatnya di pertengahan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Ya ini antikris berat. Bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ya ini 7 masa 7 tahun. Bisa tapi nggak tahu masa macam-macam. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan apa Bapak Ibu? Menghentikan korban sembelihan, korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan.
Yang membinasakan siapa? Ya antikris. Tapi aneh, antikris ini juga akan habis loh. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Jadi antikris muncul, setelah antikris muncul 3,5 tahun, baru Tuhan menghabisi antikris. Dan akan pulih. Tapi saudara, siapa orang yang kuat menghadapi antikris berat? Lebih baik sebelum itu Tuhan datang, kita diangkat di awan-awan. Ayat terakhir, gambar. Ini saudara, kita bilang 7 masa, 7 tahun ya. Saya tahun 82 kalau tidak salah. Waktu itu di Bandung atau di Ungaran ya, mungkin Pak Is sama Esther ingat ya, ada hamba Tuhan dari luar negeri yang datang saudara. Biasa kalau datang ke Bandung, ke Ungaran juga. Nah hamba Tuhan itu menarik saudara, dia ngomong, kapan Tuhan datang? Pre-tribulation atau mid-tribulation atau post-tribulation. Dia ngomong kalau pre gak mungkin rasanya, kenapa? Kalau pre itu kalau orang gereja semua doa seperti Abraham. Gereja doa seperti Paulus. Gereja doa seperti Petrus. Gereja doa seperti Yakobus, lawanlah iblis. Itu rasanya gak mungkin. Dia ngomong gereja seperti arisan hari Minggu. Saya ingat banget istilah itu sudah. Jadi yang dipikirkan cuma dapat duit, dapat persembahan, dapat kolekte, hal seperti itu. Itu sindirannya sampai begitu. Rasanya gak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah 2 hal ini. Mid-tribulation, jadi sebelum kita mengalami antikris yang berat, Tuhan datang menjemput umatnya. Kalau tetap gak ada yang mau ambil bayar harga, ya terpaksa. Dihitung kuotanya tidak cukup, ya terpaksa sudah. Dan kita membayar dengan nyawa kita. Makanya saya kemarin khotbah minimal seperti Rahab. Rahab itu berjuang, dia penuh resiko. Pada waktu utusan Yosua, dia umpetin. Mana tadi ada, oh sudah pergi. Dia ambil resiko. Dan Tuhan bilang apa? Kamu Rahab, keluargamu, dan orang-orang yang bersamamu, aku selamatkan. Itu yang terjelek saudara. Yang terbaik apa? Kita harus percaya ini 3 tahun yang luar biasa. Yesaya 60 harus terjadi. Saya diberitahu Tuhan, kamu ternyata aku mempercepat, ini gelombang 3. Saya bagi sembako kan gelombang 1, gelombang 2, sekarang gelombang 3. Itu dengan cara yang aneh. Kita datang ke para isoman. Mereka kaget loh, kok berani datang? Kok gak takut? Saya bilang jangan kelamaan ya, tetap super prokes. Layani, doakan, beri obat, beri vitamin, doakan, terus kita pergi. Hampir tiap hari sudah. Dan ini adalah yang terhebat saya percaya terjadi. Yesaya 60, Kedar Nebayot akan datang kepada Tuhan. Terjadi perpindahan kekayaan karena uang kita bukan untuk memperkaya diri. Tapi uang kita untuk menolong banyak orang miskin. Mari kita berdoa.